Hai, selamat siang, apa kabar? Eh, Kali ini saya ingin mereview ya satu produk yang baru saja saya beli. Yang mungkin saat ini semua sudah terbiasa ya menggunakan produk ini. Ya. Eh, di masa pandemi ini, di mana semua orang ya hampir semua belajar di rumah, belajar bekerja dari rumah, mengajar dari rumah, gitu ya. Dan menggunakan eh, Zoom atau Google Meet ya dan sebagainya gitu. Nah, saya pun demikian sebagai seorang dosen, saya juga mengajar ya dari rumah ya, ataupun walaupun saya ke kampus pun eh, saya mengajar dari ruangan sendiri dan mahasiswa semua masih berada di rumah ya, kediaman masing-masing gitu ya. Nah, eh, biasanya saya menggunakan laptop ya. Saya menggunakan MacBook Pro di sini ya, dan saya menggunakan mikrofon. Awalnya saya menggunakan mikrofon yang built-in di MacBook Pro tersebut gitu ya. Nah, namun demikian saya merasa kurang puas gitu ya, sehingga saya menggunakan headset yang sudah ada ya ketika saya membeli HP gitu ya, dimana HP saya menggunakan iPhone SE edisi pertama gitu ya. Nah, itu pun juga saya kurang puas, sehingga akhirnya saya beralih ke AirPods ya. Seperti ini ya, jadi dengan Bluetooth ya, seperti ini. Nah, namun demikian suaranya yang saya dengarkan udah sangat bagus ya, dengan AirPods ini saya puas sekali ya, bahkan mungkin lebih bagus daripada menggunakan headset yang menggunakan kabel, dan saya juga tidak difungsikan lagi dengan kabel gitu ya. Nah, namun demikian mikrofonnya ya, saya juga masih merasa kurang puas, walaupun suaranya lebih dekat ke mulut sehingga lebih lebih dekat ya kedengarannya. Tetapi karena menggunakan Bluetooth gitu ya, jadi suaranya masih ada delay ya, dan ada noise seperti itu ya. Dan juga apa namanya, suaranya itu karena mungkin karena saking dekatnya gitu ya, jadi tidak kedengaran suasana bahwa sedang dalam suatu ruangan gitu ya. Nah, kalau saya bandingkan dengan misalkan menggunakan mikrofon di laptop, itu masih masih lebih bagus ya dari sisi akustiknya gitu ya. Nah, tapi itu pun masih kurang puas gitu ya. Nah, kemudian akhirnya setelah saya melihat ya, mempelajari dari para senior ya yang sudah menggunakan apa namanya, teknologi ya, untuk mengajar, untuk belajar, untuk dan membuat apa namanya, bahan ajar secara virtual gitu ya. Akhirnya saya sampai kepada suatu keputusan untuk membeli mikrofon ya, membeli mikrofon yang khusus gitu ya, yang biasanya dipakai untuk para YouTuber atau para podcaster gitu. Nah, mikrofon ini pilihannya ya cukup banyak, sangat banyak gitu ya, dari mulai yang ya murah gitu ya sampai yang sangat mahal gitu ya, yang biasanya dipakai oleh para profesional gitu ya. Nah, akhirnya setelah saya pelajari, saya bandingkan gitu ya, dari sisi harga ya, kemudian dari sisi kualitas, akhirnya saya memutuskan satu produk gitu ya. Produk itu adalah mereknya cukup unik gitu ya, Fifine microphone ya. Fifine microphone modelnya adalah T669 gitu. Seperti apa produknya? Ini coba saya sudah pasang, dan saya saat ini menggunakan mikrofon Fifine T669 itu ya. Ini saya pasang di lengan ya, lengan arm seperti ini, arm boom namanya ya. Dan ini menggunakan shock absorber atau peredam getaran gitu ya, dan juga menggunakan yang namanya pop filter ya, pop filter. Nah, pop filter ini fungsinya adalah untuk meredam atau menangkal suara-suara seperti gitu ya, atau gitu ya, jadi suaranya itu cukup cukup mengganggu gitu ya. Nah, kemudian mikrofon ini juga dilengkapi dengan windscreen cap ya. Windscreen cap ini biasanya dipakai untuk penggunaan di luar ruangan yang banyak angin gitu ya, perembusan angin, dan ini fungsinya untuk meredam itu atau menangkal itu ya. Nah, ini karena saya di dalam ruangan, jadi saya tidak pakai ini, cukup dengan pop filter ini saja.
Nah, kemudian fungsi ARM ini cukup membantu ya. Jadi saya tidak diganggu, jadi meja saya cukup bisa lebih rapi gitu ya, dan tidak kelihatan juga ya di kamera gitu ya, walaupun suaranya masih cukup terjangkau. Nah, mikrofon ini menggunakan USB ya, jadi ini ada kabel USB langsung terhubung dengan laptop saya gitu ya. Kemudian dilengkapi dengan satu tombol ya. Tombol ini digunakan untuk mengatur volume gain ya, gain dari mikrofon sendiri gitu ya, walaupun nanti di komputernya bisa diatur lagi ya volumenya gitu. Seperti itu. Nah, ini yang sudah saya setting seperti ini gitu ya. Nah, ini kan nggak kelihatan ya, cuman kelihatan pop filternya saja gitu. Nah, suaranya kalau menurut saya sudah cukup bagus, tapi coba kita bandingkan dengan suara dari mikrofon yang lain gitu ya. Nah, saat ini saya menggunakan mikrofon Fifine ya, D669. Kita coba beralih ke mikrofon yang lain gitu ya. Ini saya switch dulu ya. Nah, saat ini kita menggunakan mikrofon laptop ya. Suaranya seperti ini ya. Suaranya kalau menurut saya cukup bagus ya, dalam arti kata efek dari akustiknya masih terdengar gitu ya, walaupun posisinya cukup dekat gitu ya, tetapi ya ya mungkin kurang profesional gitu ya suaranya gitu ya, kalau dibandingkan dengan yang Fifine mikrofon khusus tadi, yang kondenser tadi gitu ya. Tapi secara akustik menurut saya cukup bagus gitu ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan mikrofon dari headset yang menggunakan kabel ya. Oke, kita sekarang beralih ke mikrofon headset ya. Ini saya menggunakan mikrofon headset yang bawaan dari iPhone ya. Jadi iPhone saya tipenya modelnya SE yang first edition ya. Jadi masih ada koneksi jack mikrofon ya, jack 35 mm-nya, dan masih dilengkapi dengan headset ini gitu ya. Nah, suaranya seperti ini, dan ini suaranya cukup bagus ya, walaupun kedengarannya ya receh gitu ya. Dan efek akustiknya itu tidak terdengar ya kalau misalkan menggunakan headset ini gitu ya, dibandingkan dengan yang mikrofon dari laptop tadi gitu ya. Oke, kita sekarang akan coba menggunakan mikrofon dari AirPods. Oke, nah saat ini saya sudah beralih menggunakan mikrofon dari AirPods ya. Saya hanya menggunakan sebelah saja, tapi ya seharusnya efeknya sama ya, hasil yang didapatkan sama gitu ya. Nah, walaupun di sini saya menggunakan Bluetooth ya, jadi AirPods ini menggunakan Bluetooth, tapi suaranya cukup bagus ya, tidak delay-nya juga minimal. Tetapi kalau kita bandingkan dengan suara yang laptop tadi ataupun yang di headset ya, noise-nya itu ya, terdengar gitu ya kalau kita menggunakan mikrofon ini gitu ya. Dan karena sangat dekat ya dengan mulut, jadi suaranya cukup dekat gitu ya. Dan efek dari akustiknya juga kurang gitu ya kalau kita menggunakan. Tapi ya masih bagus, dan kalau kita menggunakan AirPods ya, karena kita tidak diganggu dengan kabel ya, kita bebas ya kemana-mana gitu ya, sambil kita jalan-jalan, sambil kita makan pun kita bisa mengikuti rapat gitu ya, seperti itu. Nah, terakhir saya akan beralih ke jadi saya menggunakan kamera iPhone di sini ya, karena saya tidak puas dengan kamera built-in di MacBook Pro ya, yang hanya 720p gitu ya, sehingga saya menggunakan eksternal kamera ya, dan saya memanfaatkan iPhone dan saya sambungkan dengan kabel USB, dan saya menggunakan aplikasi namanya Epoch Cam gitu. Nah, kameranya cukup bagus, saya bisa mendapatkan 1080p ya, HD, dan saya juga bisa mengambil suara dari mikrofon iPhone itu gitu ya. Nah, saya akan beralih coba ke sana gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke mikrofon iPhone yang terhubung dengan kabel USB melalui aplikasi Epoch Cam gitu ya. Nah, menurut saya suara
dari Evocam ini cukup bagus ya, cukup bagus kalau dibandingkan dengan misalkan menggunakan headset atau menggunakan AirPods. Suaranya cukup jernih ya, walaupun melalui aplikasi gitu ya. Kemudian juga efek dari akustiknya juga masih ada ya, setara dengan mikrofon built-in dari laptop gitu ya. Tapi tentu saja kualitasnya kalau dibandingkan dengan mikrofon Fifine yang pertama tadi ya, masih ya kurang bagus gitu ya. Nah, tapi kita akan kembali lagi ke mikrofon Fifine dan kita lihat bagaimana perbedaannya. Oke? Yes, akhirnya kita kembali lagi ke mikrofon Fifine T669 ya. Bisa dibandingkan ya kualitas dari suaranya seperti apa. Sangat-sangat profesional dan efek dari akustiknya cukup bagus ya. Seperti di studio gitu ya. Dan saya merasa dengan mikrofon ini saya akan lebih percaya diri gitu ya dalam mengajar maupun dalam misalkan rapat, atau misalkan saya akan membuat podcast gitu ya, atau bahan ajar secara virtual, secara digital gitu ya. Oke, itu saja mungkin ya review kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bye bye.